Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Hadirin jamaah yang saya cintai karena Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Adabul Mufrad, dan silahkan bagi teman-teman yang hari ini membawa kitab Sahih Adabul Mufrad yang berwarna hitam sampulnya untuk melihat kanan kiri. Mungkin ada teman-teman kita yang baru ngaji dan belum memiliki kitab, kita berikan kesempatan teman kita untuk melihat bareng-bareng dengan kitab yang kita miliki. Semoga ini bisa menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita membahas di halaman 373, halaman sebelahnya. Silakan boleh dibuka 373. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillah, karena sejatinya seseorang yang mengucapkan bismillah ia sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki halaman di 373. Di sini dijelaskan bahwa dari Abu Su'ah, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri memanggilnya wahai anakku atau ya bunayya. Kalau di dalam kitab Syarah Sahih Adabul Mufrad, di sini dijelaskan bahwa sebagai bentuk rasa sayang orang dewasa kepada anak-anak, maka ia boleh memanggil dengan panggilan wahai anakku. Berarti panggilan ya bunayya, wahai anakku, ini bukan hanya panggilan untuk anak kandung, namun boleh kita sematkan atau boleh kita gunakan untuk memanggil anak-anaknya saudari-saudari kita, ya. Dan ini bentuk kasih sayang di antara anak-anak dengan orang yang lebih besar. Jadi di dalam Islam itu kan diajarkan yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Dan ini kita ajarkan pada anak-anak kita, ibu-ibu. Ya, subhanallah, tidak ada kebahagiaan dari kedua orang tua yang melihat anak-anaknya rukun. Ya, ibu-ibu kalau punya anak itu 1, 2, 3, 4, 5 atau anaknya selusin, itu kira-kira setiap hari lihat rukun aja atau ada sedikit-dikit, ya. Namanya kakak beradik, begitu ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dari anak-anak kita, dari kakak, dari adik, maka mulai kita ajarkan. Kita panggil mereka dengan panggilan yang baik. Ya bunai, wahai anakku. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, wahai adik, kamu harus menghormati kakak. Kakak karena sudah besar harus menyayangi adik. Ya subhanallah. Dan di dalam Islam, subhanallah, bahkan Rasulullah SAW menegaskan, laisa minna. Kalau sudah ada kata laisa minna, bukan bagian dari kami, artinya di sini Rasulullah ingin benar-benar umatnya menjalankan perintahnya. Kata beliau, laisa minna, bukan bagian dari kami orang yang dia tidak menghormati yang lebih besarnya. Man lam yuwaqqiru kabiruna, dan tidak menyayangi anak yang kecil. Wa man la yarham saghiruna. Subhanallah. Jadi memang ini ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menyayangi yang lebih kecil. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, panggilan ya bunai ini biasa digunakan oleh para nabi kepada anak-anaknya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memanggil kepada anaknya ya bunayya. Ya, begitu pula Luqmanul Hakim, ketika beliau memberikan nasihat untuk putranya,
maka beliau pun menggunakan kata-kata ya bunayya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika memanggil putra tercinta beliau yaitu Ibnu Umar atau namanya adalah Abdullah bin Umar, maka beliau menggunakan kata-kata ya bunayya. Apa sebenarnya perbedaan antara kata ya bunayya dengan ya waladi? Teman-teman, jangan terkecoh dengan kata waladi atau walidi dengan waladi. Sama-sama waw, sama-sama lam, sama-sama dal, hanya perbedaannya di depan waw itu ada alif. Jadi yang pertama adalah walidi, yang kedua adalah waladi. Bedanya apa coba? Yo, yang belajar bahasa Arab, walidi, habis waw ada alif. Yang kedua waladi, tidak ada alif. Itu bedanya apa? Siapa di sini yang belajar bahasa Arab? Jangan sampai anak-anak kita dimasukkan di sekolah-sekolah Islam, mereka ya sudah hafal mufrodat, kata-kata, kosakata, maknya belum hafal. Yuk, teman-teman, apa bedanya? Kalau walidi, ayahku, walidi. Walidi itu artinya ya walid, walid itu artinya ayah. Walid itu ayah. Karena walidi itu berarti ayahku. Betul. Terus, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau waladi itu anakku. Ditulis boleh Bu. Jadi kalau walid itu artinya adalah ayah. Kalau walidah ibu. Sama kayak ummi, abi gitu. Sama ya, kalau orang Indonesia kan begitu. Ummi, abi. Walid yang ada waw alif, walid itu artinya adalah ayah. Tapi kalau tanpa alif belakang wawunya waladi itu artinya anakku. Berarti waladun artinya adalah anak. Waladun tanpa alif di belakang waw artinya adalah putra atau anak. Kalau ditambah ya waladi berarti anakku. Baik, insya Allah bisa dipahami nggih, dan semoga dua kata itu nempel. Ya, namanya emak-emak tuh belajarnya pelan-pelan. Ya kan, kalau anak kecil diajarin, nah waladi itu anakku, walidi itu ayahku, pekan depan ditanya insya Allah masih bisa jawab. Emak-emak tuh perlu loading. Ya enggak ibu-ibu. Jadi ya enggak apa-apa, itu fitrah. Kita itu sebenarnya datang ke majelis ilmu tuh ibu-ibu lagi menjaga kewarasan otak kita. Lagi menjaga biar otak kita enggak pikun, mengingat-ingat kembali. Ya subhanallah. Baik. Nah, kata ya waladi, waladi kan tadi kan anakku, dengan ya bunayya itu lebih lembut ya bunayya. Dan kata ibni, ibni itu sama, ibni itu juga anakku, ibni, ibnun. Teman-teman yang belajar bahasa Arab ingat kan, ibnun, anak gitu kan. Berarti kalau ibni, anakku. Kata ibni ya, dan kata ya bunai maka lebih lembut ya bunai. Tetap ya bunayya itu adalah panggilan terlembut. Subhanallah. Dan ini biasa dipakai oleh para nabi untuk memanggil putra-putranya. Teman-teman ingat enggak kisahnya Nabi Nuh alaihi salam? Saking sayangnya kepada putranya ibu-ibu, Nabi Nuh itu diuji oleh Allah dengan istrinya dan putranya yang tidak mau taat. Nabi Nuh waktu tahu putranya tidak mau naik ke perahu, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas perahu, gitu kan. Masya Allah, lihat ibu-ibu, saya merinding ya. Para nabi tuh sabarnya tuh luar biasa banget. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tuh menurut ibu-ibu lama apa mboten? Lama. Dan beliau tuh memang seorang nabi yang penyayang kepada umatnya. Begitu pula kepada putranya. Sudah tahu putranya tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, namun beliau masih tetap memanggil dengan panggilan yang sangat lembut kepada putra beliau, ya bunai. Subhanallah. Jadi pesan untuk kita para orang tua, seberapapun kesalnya kita kepada anak-anak kita, jangan sampai kita memanggil dengan panggilan yang buruk kepada anak-anak kita. Ya, kemarin waktu saya mengisi kajian di Masjid Mutiin, ada seorang ibu fulana, dia bertanya di online. Maka pertanyaan ketika itu dari jamaah yang offline dan ada dari jamaah yang online. Kata beliau, Ustazah, saya punya anak laki-laki, usianya masih 6 tahun.
Dan ketika itu kalau saya lagi kesal, saya kurung di kamar. Dan dia berkata, ya Allah, katanya. Anak itu bilang, saya terenyuh hati saya Ustazah, katanya. Itu bagaimana? Subhanallah, ini PR mak-mak. Mak-mak itu kalau lagi ngadepin, apalagi yang punya anak laki-laki, ya, saya kerasa banget bedanya punya anak perempuan sama laki-laki itu luar biasa. Siapa di sini yang punya anak laki-laki? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ekstra sabarnya, Bu. Ya, Masya Allah. Anak laki-laki itu memang karena mereka tuh calon-calon ulama gitu ya, calon-calon pemimpin. Jadi memang fitrahnya tuh banyak bergerak, Masya Allah. Dan gerakannya kadang membuat ibunya ngelus dodo. Ya Allah nak, gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Ya Allah nak, gitu sampai begitu. Nah, apa yang harusnya kita lontarkan dari mulut kita ibu-ibu? Jangan sampai kita memanggil dia dengan kata-kata yang buruk. Jangan pula kita mendoakan keburukan. Apalagi sampai mengurung di dalam kamar mandi. Masya Allah, tegakah kita kepada anak-anak kita? Subhanallah, subhanallah. Anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu, ya Allah, saya sedih kalau bercerita. Ya, tidak semua orang tua tuh diberikan anak, ibu-ibu. Ada kalanya seorang wanita tuh pengen merasakan bagaimana hamil rasanya seperti apa, melahirkan seperti apa, menyusui seperti apa. Maka bersabarlah. Ya, kemarin disampaikan oleh Ustadz Hanan di kajian Mangkuyudan bahaya HP yang ibu-ibu hadir. Kata beliau, bersabarlah, nikmatilah prosesnya. Ya, ketika anak-anak kita mau minta perhatian kita di masa kecil, ya, jadi dinikmati aja. Toh nanti ada masanya anak-anak kita itu sudah tidak mau lagi dengan kita. Paham Bu maksudnya? Kan kita kalau anak-anak kecil zaman sekarang kan yang masih kecil-kecil gini, ibunya ngaji, ikut ngaji. Saya enggak apa-apa, saya enggak merasa terganggu, alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu bawa bekal aja, bekal kertas, bekal apa coretan, balpen macam-macam tuh ya. Enggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Nanti usia 15 tahun, 16 tahun. Saya sekarang alhamdulillah putri saya yang pertama 17 tahun. Kalau kita mau berangkat bukan keluar kota, biasanya kalau keluar kota kita angkut bareng tuh ya. Kalau mau kemana biasanya saya ajak putri saya, mau ikut nggak Mbak, mau ikut nggak Kak? Nggak Lami, di rumah aja ada setoran sama Syekho. Sudah. Nggak Lami, di rumah aja ada kelas online. Jarang ikut, subhanallah. Jadi ada masanya mereka tuh sudah nggak ikut-ikutan lagi sama kita. Jadi nikmati prosesnya dan kelak Allah akan berikan kepada kita sebuah masa di mana kita rindu anak-anak kita dekat dengan kita ya. Jadi ingat ya ibu-ibu, kalau lagi sama anak-anak itu coba lihat Nabi Nuh lagi marah sama anaknya aja panggilannya lembut banget. Ya bunayya. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ibu-ibu yang semakin sabar dalam menemani buah hati, dan semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan untuk kita semuanya anak-anak yang salih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Berkata seorang ibu kepada saya, dan ini membuat hati saya terenyuh. Kata beliau, Ustazah, jadi di tempat kami tuh nggak semua orang tua rumahnya dekat dengan kami. Jadi ada yang kalau pagi hari di tempat saya tinggal tuh ada semacam anak-anak menghafalkan Al-Quran ya, usianya masih di bawah 6 tahun, dan itu yang datang tuh Bu jauh-jauh. Ada yang subhanallah dari arah Kalasan ke arah utara itu, ada yang dari Godean juga ada. Masya Allah. Suatu hari ada salah satu ibu berkata kepada saya, Ustazah maaf ya, kalau putra saya tuh kadang terlambat karena memang perjalanan kami jauh, tapi alhamdulillah saya dan suami komit ya untuk mencarikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan kami membayangkan, saya merinding kalau ingat perkataan ibu itu. Suatu hari saya membayangkan kalau anak saya tuh besok kalau sudah selesai hafal Quran 30 juz, besok menggandeng tangan saya dan suami ke surga. Subhanallah. Cita-cita yang mulia. Dan ibu-ibu, ketika kita mencari guru terbaik, sekolah terbaik untuk anak-anak, dan itu perlu perjuangan, menempuh jarak yang jauh, maka nikmati prosesnya. Ya bayangkan seperti ibu tersebut membayangkan di akhirat anaknya sudah selesai 30 juz Al-Quran. Ia awali pondasi pendidikan anaknya sejak dini dengan Al-Quran. Maka kata ibu itu, subhanallah, kelak suatu hari saya bayangkan saya dituntun Ustazah sama anak saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berakhlak mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya kelak nanti dikumpulkan di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin, bersama orang-orang yang kita cintai. Baik ibu-ibu, lanjut ke hadis yang berikutnya. Di sini disebutkan oleh Anas, dan yang dimaksud Anas adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabil jalil, sahabi yang mulia. Beliau adalah putra dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
dan ayahnya beliau Malik ya waktu itu belum mau masuk Islam dan meninggal dalam keadaan murtad, namun beliau diberikan ayah sambung yang begitu menyayanginya yang bernama Abu Talha, dan kemudian Anas bin Malik dititipkan oleh Ummu Sulaim, ibu yang mulia ya, ibu yang salihah ini, kepada Rasulullah SAW. Dan setiap saya membahas Ummu Sulaim maka saya selalu berpesan kepada ibu-ibu terutama, coba lihat bagaimana Ummu Sulaim berpikir jauh untuk kebaikan masa depan Anas bin Malik. Dulu pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, maka tidak ada manusia yang terbaik di zaman beliau kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan Ummu Sulaim wanita yang cerdas. Ummu Sulaim ingin Anas berguru kepada guru yang terbaik. Dan Ummu Sulaim menuntun Anas kecil diberikan kepada Rasulullah SAW untuk mengurusi keperluan Rasulullah SAW. Dan seseorang yang dekat dengan Rasulullah SAW maka ia akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Maka dari itu tidak heran kalau Anas bin Malik, ibu-ibu, ia adalah perawi hadis. Ya, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Subhanallah, dan diantaranya adalah kesaksian Anas bin Malik di dalam hadis yang akan kita baca bersama. Baik, apa kata Anas bin Malik? Fakuntu adkhulu bighairi istizan faji'tu yawman faqala kama anta ya bunai fa innahu qad hadatha ba'daka amrun la tadkhulanna illa biiznin. Baik, jadi Anas bin Malik berkata, kuntu khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kuntu itu adalah fi'il madhi dari kata kana yakun, dan Anas mengatakan saya pernah ya menjadi khadim. Khadim itu adalah pelayan, ya pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fakuntu adkhulu bi ghairi istizan. Qala di sini berarti Anas yang berkata. Qala. Kalau di buku hitam nih enggak ada komanya. Coba dikasih koma, kuntu khadimani Nabi SAW. Kemudian qala yang pertama ini qala Anas. Wasallam koma. Di buku hitam tidak ada komanya, di buku syarah ada. Teman-teman yang punya buku hitam, kuntu khadimani Nabi SAW koma. Biar lebih enak. Kemudian baru qala. Saya juga tadi ketika bacanya nggak pakai koma, sepertinya Rasulullah yang berkata, tapi bukan. Ini yang berkata Anas. Kalau dilihat dari perkataan selanjutnya. Apa di sini? Fakuntu adkhulu bi ghairi istizan. Kata Anas, saya terbiasa kalau memasuki rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa izin. Kenapa ibu-ibu? Kenapa Anas biasanya memasuki rumah Rasulullah SAW itu nggak pakai izin? Kenapa? Karena Anas sudah menganggapnya itu rumahnya dia. Iya nggak? Kalau misalnya kita punya ponaan, misal, atau kita punya adik lah ya, yang tinggal di rumah kita, kira-kira adik kita atau ponakan kita yang sudah tinggal bersama kita 2 tahun misalnya, mau masuk rumah kita tuh biasanya izin atau langsung masuk? Langsung masuk, karena dia menganggap itu adalah rumahnya. Nah, Anas pun demikian. Jadi dulu kata Anas, saya kalau masuk ke rumah Rasulullah SAW tuh yo nggak izin dulu, ya subhanallah. Kemudian faji'tu yauman, suatu hari, faji'tu yauman tuh aku datang, kata Anas, tiba-tiba Rasulullah menegurku. Apa kata Rasulullah SAW? Kama anta ya bunayya fa innahu qad hadatha ba'daka amrun la tadkhulanna illa biiznin. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana engkau wahai anakku. Lihat teman-teman, Rasulullah itu teladan yang baik untuk kita semuanya. Beliau memanggil panggilan dengan panggilan yang sangat-sangat lembut kepada Anas. Beliau mengatakan ya bunai, padahal kita tahu Anas itu bukan anak kandung Rasulullah SAW. Anak kandungnya Rasulullah ada berapa ibu-ibu? Siapa saja? Ibrahim. Kalau anak-anak di tempat kami itu dihafal ya. Hafal tapi bukan dilakukan, bukan. Hanya di Ibrahim, Qasim, Abdullah, terus Zainab. Habis Zainab siapa? Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah gitu ya. Ada berapa? 7. Yaitu putra-putrinya Rasulullah SAW. Dan Anas bukan putra kandung beliau. Namun beliau memberikan contoh kepada kita. Walaupun bukan putra kandung beliau, tapi beliau menganggap Anas seperti keluarganya beliau.
Ya, maka dari itu beliau ketika tahu Anas masih kecil, beliau memanggil dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa innahu qad hadatsa ba'daka amrun. Kata beliau sebagaimana atau fa innahu qad hadatsa, sesungguhnya telah terjadi suatu perkara setelahmu. Ya. Kalau di buku hitam di sini yang dimaksud telah terjadi sesuatu kepadamu itu telah diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan nanti saya jelaskan wahyu yang turun itu berkenaan dengan masuk rumah Rasulullah itu wahyu yang mana. La tadkhulanna illa biidnin. Kata Rasulullah SAW, maka sejak turunnya wahyu, sejak Allah memerintahkan kalau mau masuk rumah Rasulullah SAW itu harus izin, kalau mau masuk rumah itu harus izin, baik itu rumah Rasulullah ataupun rumah orang lain, maka sejak itu tidaklah engkau memasuki rumahku kecuali harus izin. Ya, dan kita akan belajar adab izin masuk ke dalam rumah. Baik, yang punya mushaf silakan dibuka surah Al-Ahzab ayat 53. Monggo. Yang ada HP, ada aplikasi Al-Quran, boleh dibuka surah Al-Ahzab ayat 53. Baik, sudah. Yuk dibaca bareng-bareng. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, karena ini bukan di awal surat, kita langsung baca suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah turunkan rahmat untuk kita. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang yang dia berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu, kecuali yang mereka lakukan adalah yatsluna, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali dia akan mendapatkan bonus. Apa bonus yang didapatkan oleh orang-orang yang datang ke rumahnya Allah, membaca firman-Nya Allah dan mempelajarinya? Yang akan didapatkan adalah ghasyiyatuhumur rahmah. Yang pertama adalah Allah akan turunkan untuknya rahmat, kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan Allah Azza wa Jalla ya memberikan kesempatan untuk para malaikat, maksudnya adalah untuk mendoakannya. Dan terakhir, subhanallah, ini keutamaan yang terakhir, keutamaan yang sangat besar, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya Allah di antara para penduduk langit. Subhanallah. Kalau boleh saya contohkan, ya ketika ada di sini Ummu Farah misalnya hadir, maka
niatkanlah ketika kita mempelajari ayatnya Allah, mempelajari tadabbur ya dengan ayat-ayat Allah di dalam masjid, maka Ummu Farah dipanggil-panggil oleh Allah. Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat ya, ingat ada hambaku yang bernama Ummu Farah ya, dan dia sekarang sedang duduk di majlis ilmu di Masjid Al-Hidayah yang membaca ayat-ayatku, firman-firmanku kata Allah dan mempelajarinya. Jadi ibu-ibu dia akan disebut-sebut ya, subhanallah, namanya, keberadaannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cari. Jadi yang namanya kita ibu-ibu jangan sampai mencari popularitas di dunia. Orang terkenal tuh ndak enak. Yakin deh ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau jadi orang terkenal, kemudian Allah kasih tuh kesempatan jadi orang terkenal, yakin jadi orang terkenal ndak enak ya. Jadi carilah terkenallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kalau kita sudah dicabut nyawa oleh Allah dan ruh kita dinaikkan ke atas langit, kemudian malaikat bertanya, ruhnya siapa itu? Ruhnya ibu fulanah misalnya. Terus malaikat sudah mengenalinya, oh kita sudah paham ibu fulana sudah terkenal di kalangan kita. Allah suka nyebut-nyebut namanya. Masya Allah, kira-kira kita pengen apa mboten Bu? Pengen. Maka yang kita cari itu juara di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan, sama sekali bukan. Yang namanya orang narsis, sukanya narsis, tahu nggak narsis? Narsis itu suka apa? Suka nyari perhatian ya. Itu sejatinya sedang dalam keadaan menderita. Kenapa? Karena kalau nggak diperhatiin oleh orang lain, dia akan down. Ya, dia akan hidupnya akan futur. Karena yang dicari adalah pujian manusia. Namun orang-orang yang mencari narsis di hadapan Allah, mencari perhatiannya Allah, dia tidak akan kecewa manakala manusia tidak lagi menghargainya. Ya, jadi ingat bahwa kita hendaklah menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, dan surah Al-Ahzab adalah surah yang semestinya kita tadabburi. PR teman, PR. Kalau teman-teman mau mengadakan kajian keluarga di rumah masing-masing yang disampaikan oleh suaminya teman-teman semuanya, maka usul judulnya adalah tadabbur surah Al-Ahzab. Ya kan teman-teman? Insya Allah di sini pada punya suami ya, insya Allah. Jadi usul Pak, Bu yo sekali-kali toh Pak pengajian di rumah. Loh, siapa yang ngisi Bu Yo Bapak yang ngisi. Lah kepiye lek ngisi gitu ya. Ya wis yuk surat Al-Ahzab mawon Pak dibaca terus diterjemahkan. Dah itu aja gitu ya. Suaminya panjenengan semua kira-kira mau nggak kalau materinya sudah ada? Mesti mau. Baca surah Al-Ahzab dan terjemahannya, kemudian sampaikan kepada anak-anak. Ya, dan ini penting banget. Baik, yuk kita pelajari surah Al-Ahzab ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang dimaksud dengan turunnya wahyu, ya, yang berkaitan dengan hadis Anas tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan bagi orang-orang yang beriman, baik itu yang hidup di zaman Rasulullah SAW ataupun yang hidup setelahnya. Jadi orang-orang beriman di sini adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah atau orang-orang yang hidup setelahnya, yaitu kita-kita semuanya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu kala ya, orang-orang beriman tuh terkadang mereka kalau memasuki rumahnya Rasulullah SAW mereka tidak izin. Maka setelah turunnya wahyu ini hendaklah kalian izin. Ya, jadi ada adab yang harus diperhatikan ketika memasuki rumahnya Rasulullah SAW. Dan di sini teman-teman, kata Allah Subhanahu wa taala, illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadirina ina. Lihat teman-teman, nanti saya akan kisahkan asbabun nuzulnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan, kecuali ketika kalian itu diundang makan dan makanannya sudah tersaji. Jadi masuk rumahnya Rasul tuh kalau makanan sudah siap saji, dipanggil oleh Rasulullah baru masuk gitu. Jangan menunggu makanan sampai matang gitu loh. Dan ayat ini Al-Ahzab ayat 53 ini para ulama termasuk di dalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang asbabun nuzul. Ibu-ibu yang baru belajar, izinkan saya menjelaskan apa perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud biar nggak bingung. Asbabun nuzul itu adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Itu namanya asbabun nuzul.
Asbabul wurud adalah peristiwa yang melatar belakangi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melatar belakangi perkataannya Rasulullah SAW. Jadi kadang ada Rasulullah tuh bersabda, berkata ketika ada peristiwa ya, turun wahyu dan Rasulullah berkata ya, maka ini namanya asbabul wurud, peristiwanya. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya akan menjelaskan asbabun nuzul ayat 53 surah Al-Ahzab. Jadi begini, dulu ketika Rasulullah SAW menikahi ibunda kita semuanya ummahatul mukminin yang bernama Zainab binti Jahash. Yuk, coba saya mau cek dulu nih, jamaah KUY hafal nggak istri-istrinya Rasulullah? Ada berapa istri Rasulullah? Itu ibunda kita semuanya. Ada berapa? Jangan sampai kita kenal dengan nama-nama artis yang lagi terkenal, tapi nggak hafal dengan isi-isi Rasulullah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan isi-isi Rasulullah? Ini ujian semua isinya kajiannya. Ayo acungkan tangan. Baiklah, jikalau tidak ada yang mengacungkan tangan, saya akan menunjuk. Ya, bismillah. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Iya mbak, yang pakai kerudung hijau. Istrinya Rasulullah ada berapa mbak? 9. Baiklah, jawaban saya terima dulu. 9. Baik, dari kiri saya 9. Yang tengah, monggo mbak yang persis depan saya. Iya, ada berapa isinya Rasulullah? 11. Baik, saya terima jawabannya. 9, 11. Kanan saya, ibu yang pakai kerudung sage warna hijau. Nggih jenengan, ada berapa bu? 13. Subhanallah. 9, 11, 13. Monggo, setiap apa yang dinyatakan butuh sebuah pertanggungjawaban. Masya Allah. Ibu yang 9, selamat, saya 9 paling sedikit katanya ya. Boleh silakan. Siapa aja mbak? Khadijah, Aisyah, Zainab. Yang 11 dan 13 dengarkan. Nanti yang belum kesebut siapa? Khadijah, Aisyah, Zainab. Zainab siapa? Zainab saja, bolehlah. Terus siapa lagi? Siapa? Syuaib. Baiklah, Syuaib itu yang saya tahu nama Nabi. Nabi Syuaib. Baik, terus yang ke-6, yang ke-5. Siapa kira-kira ibu? Tidak apa-apa, tahunnya 4. Baik, yang 11. Terima kasih atas jawabannya ibu. Jazakillahu khaira. Mbak, siapa? Ummi Kulsum. Ummi Kulsum putrinya Rasulullah SAW. Ya, istrinya Utsman. Rasulullah punya putri namanya Ummi Kulsum. Ya, dan beliau istrinya Utsman bin Affan. Baik, silakan mbak. Mau diulangi lagi dari awal? Baik, Khadijah. Ibu kalau nyebut Khadijah itu orang Indonesia kadang suka kebalik-balik. Antum sudah benar, hanya kurang iya saja, Khadijah. Ada, saya punya teman kalau nyebut Khadijah mesti Khadijah. Sudah saya perbaiki, Khadijah. Dia bilang Khadijah, nanti Khadijah lagi. Ya subhanallah, Khadijah. Ya, yang kedua Aisyah. Baik, Hafsah, Sauda. Sauda itu sebenarnya sebelum Aisyah. Jadi urutannya Khadijah dulu, baru Sauda, baru Aisyah, baru Hafsah. Terus Zainabnya ada 2. Lupa binnya. Ada Zainab binti Huzaimah. Ibu-ibu tolong dicatat karena ada 2. Ada Zainab binti Jahsh. Ya, dua-duanya ahli sedekah. Zainab binti Huzaimah terkenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Zainab binti Jahsh terkenal ia adalah seorang yang menyamak kulit dan hasil dari samakannya ia sedekahkan. Ya. Baik, Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahsh. Yang ke-7, siapa? Maria Al-Qibtiyah. Kalau 11 nggak ada Maria. 11 itu Maria kalau yang mungkin yang 13. Jenengan mau nyebut Maria? Oke, nanti berarti ada yang nggak kesebut. Maria yang ke-7, yang ke-8. Sebentar, Sofia 9, Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Baik, yang ke-10 sudah pada lihat Mbak Google. Ini loh yang belakang-belakang. Siapa lagi? Udah gemes ibu-ibu. Sabar. Sisanya lupa. Ibu yang pakai kerudung hijau. Silakan. Mbak, monggo Mbak atau Ibu silakan lanjutkan. Baru 9 beliau. Juwairiyah, kemudian siapa Bu? Yang belum disebut tadi? Sofia sudah ya? Belum ya? Sofia sudah. Tadi jenengan sudah nyebutin Sofia. Oke, siapa lagi? Siapa nih yang belum kesebut? Maimunah, satu lagi Ummu Salamah. Saya ulangi ya, ibu-ibu, semoga menjadi bekal untuk kita. Masa ya ummahatul mukminin kita nggak hafal ya kan? Itu ibunya kita semuanya loh, ibunya orang-orang beriman. Khadijah. Khadijah bapaknya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Sauda binti Zam'ah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Aisyah ada Hafsah, ya kan?
kemudian ada Zainab binti Huzaimah, selanjutnya ada Sofiyah, kemudian ada yang ketujuh ada Juwairiyah, yang kedelapan ada Zainab binti Jahash, yang kesembilan ada Ummu Habibah, yang kesepuluh ada Ummu Salamah, dan yang terakhir Maimunah. Itu kalau 11. Atau biar gampang ibu-ibu, Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Sofiyah. Yang mirip-mirip ya. Kemudian setelah itu siapa ibu-ibu? Juwairiyah. 6 ya, 6 dulu. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Juwairiyah. Baru kemudian dua nama yang sama, Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahash. Kemudian dua nama yang mirip, Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Dan terakhir adalah Maimunah. Kalau yang berkata 12 ditambah dengan Maria Al-Qibtiyah. Namun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Maria ini adalah istri Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Maria statusnya masih budaknya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas yang namanya budak ketika dia punya anak, maka anak tersebut dinisbahkan kepada tuannya. Maka dari itu Rasulullah SAW beliau memiliki seorang putra dari Maria, yaitu Ibrahim. Ya, baik. Dan kalau punya 13, saya tidak tahu satunya siapa ya. Jadi yang saya tahu kalau nggak 11 ya 12. Baik ibu-ibu itu diingat-ingat ya. Jadi besok kalau pas anak-anaknya ibu-ibu tanya, Ummah siapa istri-istri Rasulullah, ibu-ibu jawabnya bukan 9 lagi. Tapi kalau nggak 11, 12. Baik. Nah, waktu itu kita kembali balik ke Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini ibu-ibu, beliau adalah seorang ibunda kita ummahatul mukminin. Zainab binti Jahash, subhanallah, beliau terkenal dengan kedermawanannya. Ya, Masya Allah. Dan beliau, subhanallah teman-teman, Zainab binti Jahash ini istri yang paling cepat menyusul Nabi kita Muhammad SAW ketika Rasulullah wafat. Jadi waktu itu Rasulullah berkata begini kepada para istrinya, wahai istri-istriku kelak yang akan menyusulku untuk pertama kali, Masya Allah ya. Jadi istri yang pertama wafat setelah Rasulullah wafat itu adalah seorang istri dari Rasulullah SAW yang panjang tangannya. Masih ingat ibu-ibu kisah ini? Sampai para ummahatul mukminin termasuk ibunda Aisyah itu sering manggil madunya. Tahu madunya nggak? Manggil istri-istri Rasulullah yang lain setelah Rasulullah wafat, panjang-panjangan tangan di tembok begini. Panjang sopo ya tangannya? Oh, panjang saya. Berarti saya mungkin yang pertama kali nyusul Rasulullah ya. Dan itu dilakukan beberapa kali. Ya, begini lagi. Yang panjang tangannya siapa gitu ya. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa ternyata yang paling cepat menyusul Rasulullah SAW adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan memang terkenal Zainab binti Jahash ini adalah seorang yang beliau bekerja menyamaki kulit, jadi membersihkan kulit untuk dijadikan sebagai baju ataupun yang lainnya. Dan hasil dari pekerjaan dengan tangan beliau itu sebagiannya untuk disedekahkan. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa bolehnya seorang perempuan dia bekerja kalau suaminya ridho dengan niat untuk menyedekahkan sebagian dari hasil keuntungan ia bekerja ya, namun tetap tidak melupakan kewajibannya sebagai istri dan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu ya. Baik, jadi kaidah itu harus kita pakai. Nah, Zainab binti Jahash ya, subhanallah, beliau adalah putra dari seorang kabilah yang sangat besar. Jadi beliau itu dulu ayahnya beliau meninggal ketika menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di peperangan Khaybar. Jadi Zainab binti Jahash ini, ya, Jahash itu adalah seorang pemimpin dari kalangan orang-orang Bani Qainuqa, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah menjadikan Zainab binti Jahash ini sebagai istri beliau. Dan Rasulullah SAW waktu menikahi Zainab binti Jahash, beliau teman-teman lihat menyiapkan walimah untuk orang yang datang dengan menyembelih kambing. Dan kata Jabir, tidak ada resepsi walimah yang lebih ramai, maksudnya yang lebih besar daripada walimahnya Rasulullah dengan Zainab binti Jahash. Ya, Masya Allah. Jadi istrinya Rasulullah tuh unik-unik, Bu. Kalau Ummu Habibah, beliau diberikan mahar ya oleh Najasyi, hadiah yang mahar dari Rasulullah SAW, dan itu diberikan oleh Najasyi sekitar
400 dinar kalau dihitung. Rasulullah memberikan mahar kepada Ummu Habibah 1,2 M dan tidak ada yang diberikan mahar sebesar Ummu Habibah. Jadi unik-unik ya, Masya Allah. Kalau Ibunda Aisyah keunikannya adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang perawan, begitu ya. Zainab binti Jahaz ini satu-satunya istri Rasulullah SAW yang ketika walimah tuh diramaikannya dengan besar-besaran. Masya Allah, terjadi mukjizat di sini. Jadi waktu itu Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menyembelih kambing. Dan beliau memerintahkan kepada orang-orang Ansor serta orang-orang yang dilihatnya untuk masuk menyicipi hidangan makanan. Ini turun asbabun nuzul ayat ini. Allahu Akbar. Ya, ini bentuk mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang ada di rumahnya Zainab itu tidak habis-habis. Ya, orang yang masuk banyak dan makan sudah kenyang keluar, dan itu tidak habis-habis. Pada waktu itu ada rombongan terakhir ya, di mana mereka menyicipi hidangan yang telah dihidangkan oleh Rasulullah SAW dalam walimah Zainab binti Jahaz. Maka ada di antara mereka yang nggak keluar dari rumahnya Rasulullah SAW ya. Sampai akhirnya waktu itu Rasulullah itu mencoba untuk berdiri. Jadi ceritanya kan ada tamu datang makan. Sudah tahu batasnya habis tuh Rasulullah kan malu kalau mau mengusir. Gimana ya teman-teman? Kalau kita kedatangan tamunya nggak balik-balik tuh, kita kan nggak enak ya. Monggo silahkan keluar gitu kan, nggak etis banget ya. Sama Rasulullah juga punya rasa malu. Rasulullah tuh gimana ya, nggak enak gitu loh mengusir tamunya. Maka Rasulullah SAW waktu itu bangun keluar, tapi itu para tamunya nggak mudeng-mudeng. Tamunya nggak tahu kalau Rasulullah tuh maksudnya, kan biasanya kalau orang yang ngeh itu tuan rumahnya keluar kan, ya wes ya izin keluar. Itu masih tetap di situ. Sampai Rasulullah pulang lagi, melihat tamunya masih ada, Rasulullah mengunjungi istrinya yang lain. Dan akhirnya turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kana yu'dzin nabi fayastahi minkum. Rasulullah tuh pemalu untuk ngusir kalian. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu ketika harus menyampaikan kebenaran. Subhanallah teman-teman, ini pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita semuanya. Kalau kita bertamu ke rumah kawan kita atau orang lain, maka bertamulah dengan cara yang baik. Jangan berlama-lama ya. Alhamdulillah itu sudah menjadi kebiasaan saya dan suami. Kita saling menasihati, istriku kalau mau berkunjung ke rumah temanmu, ke rumah orang lain, maka seperlunya saja. Ya sudah, perlunya sudah selesai, pulang gitu ya. Dan itu harus kita jadikan sebagai kebiasaan. Karena terkadang yang namanya wanita, kalau dia bertamu lama-lama di rumah seorang wanita, yang ada ngobrol ngalor ngidul, akhirnya terjadilah ghibah. Nah, jadi yuk kita belajar yuk menjadi penuntut ilmu yang baik. Kalau kita bertamu, sudah selesai urusan kita, balik pulang ya. Jangan berlama-lama di rumah orang yang kita datangi ya, karena bisa jadi tuan rumahnya mau keluar, tuan rumahnya mau ada kesibukan, tapi dia harus menemani tamunya sampai akhirnya tamunya pulang. Baik. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi izin zaman dulu di kehidupan Rasulullah SAW adalah sebuah keniscayaan setelah turunnya ayat ini. Kemudian di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan bertanya kepada para ummahatul mukminin ya, maka hendaklah kalian di belakang tabir ya. Dan surah Al-Ahzab juga adalah surah yang diturunkan di dalamnya ayat untuk berhijab bagi wanita-wanita muslimah. Jadi sejak turunnya ayat ini, maka tidak ada lagi sahabat yang berani berbicara dengan Rasulullah SAW langsung bicara kecuali di belakang tabir. Teman-teman, kenapa kita itu harus berhati-hati dengan lawan jenis? Apalagi itu adalah laki-laki yang bukan mahram kita, sekalipun itu adalah ustadz ya. Lihatlah bagaimana Allah ingin menjaga istri-istri Rasulullah SAW agar mulia ya, dengan memberikan sebuah perintah kepada para sahabat Rasulullah SAW ketika berbicara harus di belakang tabir. Karena yang namanya syaiton itu mengganggu anak Bani Adam ya, dengan gangguan yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Bukan hanya 1-2 kasus, ada banyak kasus.
yang akhirnya mohon maaf sekali jamaah jatuh cinta kepada ustadznya, atau sebaliknya ustadz jatuh cinta kepada jamaahnya. Ibu-ibu, itu terjadi ya. Maka dari itu, untuk menghindari fitnah-fitnah yang tidak diharapkan, sebaiknya ketika yang menjadi pembicara adalah seorang ustadz, maka hendaklah ada tabir antara jamaah muslimah dengan ustadz tersebut kalau audiennya muslimah. Dan hendaklah bagi para pembicara wanita, ya, para ustazah, ketika menyampaikan, ketika berada di depan, maka audiennya adalah para muslimah. Karena bisa jadi kebalikan. Saya pernah melihat ada wanita yang dia berada di atas panggung, di depannya ada laki-laki, ya. Dan itu kalau yang berbicara kan jadi sorotan, gimana? Audiennya laki-laki, pembicaranya perempuan. Dalam ilmu agama misalnya mengajar, Masya Allah, itu kira-kira menjadi fitnah apa mboten? Menjadi fitnah. Kita itu hidup di zaman penuh fitnah, ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu dan diri saya terutama, bahwa kita jangan bermudah-mudahan untuk chat. Ya, ini setan tuh masuknya dari situ tahapannya. Dengan lawan jenis sekalipun itu adalah ustadz. Ya, jadi saya sepakat dengan suami saya. Kata suami saya, istriku, kalau ada yang bertanya chat masuk ke HP saya akan berikan kepadamu. Sebaliknya, kalau ada yang bertanya dari kaum laki-laki misalnya, ya, maka saya yang akan membalasnya. Dan ini demi kehati-hatian agar tidak terjadi fitnah bagi keduanya, ya. Jadi ini perlu teman-teman, dan ini bekal untuk kita semuanya hidup di zaman yang penuh fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya ketika berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram untuk ghadul basar. Apa itu ghadul basar? Menundukkan pandangan. Karena syaitan itu pertamanya, maksiat itu asal muasalnya dari pandangan, ya. Ibu-ibu kalau lewat depan kita laki-laki yang gagah gitu ya, laki-laki yang putih misalnya ya, yang bahunya bidang, dia biasa suka apa tuh, fitness ya kan, biasanya beda tuh. Itu kalau kita lihat nggak menundukkan pandangan, yang awalnya kita katakan suamiku adalah laki-laki yang terganteng, ketika kita melihat orang yang lebih ganteng dari suami kita, rasa cinta kita berkurang apa mboten? Berkurang. Maka penting bagi kita dalam bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram untuk menundukkan pandangan. Ya begitu pula laki-laki ketika berbicara dengan kita sebagai wanita menundukkan pandangan. Baik, ya, jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa hendaklah kaum laki-laki, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menjadikan ya pertemuan mereka ketika akan bertanya tentang sesuatu kepada ummahatul mukminin, terutama kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena dulu ketika Rasulullah SAW wafat, yang menjadi rujukan utama ya, subhanallah, sebuah ilmu itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan mereka hendaklah memakai hijab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat ibu-ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan itu lebih mensucikan bagi hatinya mereka dan hatinya kalian, wahai istri-istri Nabi. Dan itu lebih menjaga, ya, subhanallah. Dan tidaklah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kecuali untuk kita kebaikan hamba, ya, subhanallah. Jadi tidak apa-apa ibu-ibu kalau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, ibu-ibu di belakang pintu, gitu ya. Kami waktu belajar di Yaman, ya ibu-ibu, ini saya sedikit cerita. Kalau tamunya itu laki-laki, waktu dulu kami di Yaman, maka yang menemui cukup suami kita. Ya kalau tamunya laki-laki. Dan kalau kita mau menghidangkan sesuatu, ya misalnya kue atau makanan, maka kita para wanita biasanya mengetuk pintu dulu. Pintu ruang tengah, tuk gitu ya. Suaminya tuh udah paham kode, ya. Oh, itu istriku memanggilku. Ya, dan kita kasih, sudah siap saji gitu ya, kita kasih ke suami kita, dan suami kita yang memberikan itu kepada para tamu yang laki-laki, ya. Dan dulu kami waktu di Yaman, yang belanja ke pasar ibu-ibu itu adalah para bapak-bapak, ya. Dan yang jualan juga bapak-bapak. Jadi kita para wanita itu, atau wanita-wanita Yaman tuh dulu kayak ratu, ya. Belanja yo dibelanjakan, anak-anak ke sekolah ya diantar oleh para suami, ya. Di Indonesia, Masya Allah, semua ibu-ibu,
Ya, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar untuk ibu-ibu. Ya, amin. Allahumma amin. Baik. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Ada satu lagi larangan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka istri-istri beliau tidak diperbolehkan menikah lagi, dan para sahabat tidak boleh melamar mantan istri-istrinya Rasulullah SAW, para ummahatul mukminin. Ya, jadi para ummahatul mukminin itu ketika Rasulullah sudah wafat, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah giat beribadah. Ya, siangnya mereka untuk berpuasa, malamnya mereka gunakan untuk berqiyamul lail, untuk sholat malam, tahajud. Sudah sampai Allah mencabut nyawanya. Ya, jadi nggak nikah lagi. Semua ummahatul mukminin, dari ibunda Aisyah sampai Khadijah kan sudah meninggal duluan kan? Ya, dari Saudah sudah meninggal. Dari ibunda Aisyah sampai Maria, waktu Rasulullah SAW wafat, mereka menjaga diri mereka dan tidak menikah kembali. Ya, subhanallah. Baik, kemudian yang kita ingin pelajari sedikit teman-teman adalah bagaimana izin ketika memasuki rumah orang. Nah, ini penting banget. Ketika bertamu. Jadi, di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Di antaranya ada adab yang kita harus ketahui bersama ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain. Apa di antara adabnya? Meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin terlebih dahulu maksimal 3 kali. Ya, ketuk-ketuk, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dengan bel. Ya kan, kalau rumahnya lebar atau rumahnya luas, itu kan kalau ketuk-ketuk pintu gerbangnya kadang nggak sampai. Ya, nggih mboten ibu-ibu. Orangnya dalam rumah gitu kan. Jadi bisa pencet bel, itu tandanya izin. Sudah 3 kali pencet bel, tidak ada orangnya, balik. Ya. Atau kalau kita pengen lebih beradab lagi teman-teman, sebelum mengunjungi rumah orang tuh kita kasih tahu dulu. Ya, kita izin dulu, kan sekarang bisa lewat WhatsApp. Ya, kalau dulu kan belum ada. Jadi kita izin dulu, Mbak, saya mau ke rumahnya jenengan. Saya mau ke rumahnya jenengan, kira-kira ada di rumah napa mboten, gitu kan? Oh iya ada. Insya Allah bisa ke sini ba'da asar. Nah, kadang ada loh, subhanallah, ibu-ibu yang kalau mau datang ke rumah itu nggak pakai acara janjian, dan kadang datangnya itu ba'da duhur. Dan kita tahu ba'da duhur sebagian orang itu adalah waktu istirahat, ya kan? Jadi kita harus memberitahukan dulu, dan itu lebih beradab. Memberitahukan dulu bahwa saya akan berkunjung tanggal sekian, apakah ada di rumah? Di waktunya biarkan tuan rumah yang menentukan. Baik. Yang kedua adalah setelah kita meminta izin, baik itu dengan mengetuk pintu ataupun dengan mencet bel, maka yang kedua ketika kita berdiri di depan pintu, maka jangan berdiri langsung menghadap depan pintu. Kalau kita sudah berada di pintu, misalnya ada rumah yang rumahnya itu langsung kita bisa mengetuk pintu, maka setelah mengetuk kita ke arah samping. Ya, jangan berdiri langsung menghadap ke dalam ruangan. Abdullah bin Bishr ia berkata, karena Rasulullah SAW idza ata babu qaum lam yastaqbilul bab min tilqa'i wajhi, walakin kata Abdullah bin Bishr, Rasulullah SAW itu dulu kalau mendatangi rumahnya suatu kaum, maksudnya rumahnya sahabat-sahabat beliau itu nggak langsung menghadap ke dalam, tapi beliau setelah meminta izin, beliau geser ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, dan itu adalah adab yang harus kita ketahui. Baik, dan yang ketiga, tidak berusaha untuk mengintip-ngintip. Ya, ada orang nggak ya? Subhanallah. Dan ini bagian dari adab dalam bertamu. Dan ketika ditanya siapa di luar, maka kita harus menjelaskannya. Saya di luar dengan Azizah misalnya. Jangan sampai kita memberikan jawaban yang mana jawabannya nggak jelas. Siapa di luar? Ummu misalnya gitu ya. Ibu, tapi nggak jawab. Ibu, ya ibu siapa? Dan seorang tuan rumah berhak, ini ya teman-teman, berhak untuk menerima tamunya atau memulangkan tamunya. Ini haknya tuan rumah. Jadi kita sebagai muslimah ya tidak perlu sedih ketika memang kita belum diizinkan untuk bisa bertamu. Terkadang, ya subhanallah, terkadang ada beberapa istri yang memang suaminya mewanti-wanti untuk tidak memasukkan fulanah karena tahu bahwa fulana itu terkenal ketika bertamu, dia lama bertamunya. Ketika bertamu yang ada adalah adanya majlis ghibah. Maka di sini seorang suami boleh untuk melarang istrinya tidak memasukkan orang yang dibencinya, termasuk memasukkan fulana ini. Saya pernah bercerita nggak kepada ibu-ibu? Dulu
waktu zamannya di Yaman, itu saya pernah diminta untuk hanya menyimak hafalan putrinya Syekh waktu itu, hafalan Al-Quran. Dan kala itu waktunya sore hari. Jadi kadang anak-anaknya Syekh ke rumah saya, kadang saya ke rumah Syekhoh, ya ke rumah istri beliau. Nah, suatu hari saya di SMS. Zaman dulu waktu saya masih di Yaman 2004, 2005 tuh nggak ada bu WhatsApp, adanya SMS. Masih inget nggak? HP-nya mungtok bisa SMS. Kalau nggak SMS nelpon. Itu Masya Allah ya fitnahnya. Ingat nggak sih ibu-ibu? Coba kalau sampai sekarang tuh HP cuman bentuknya SMS aja. Ibu-ibu lama-lama nggak megang HP? Enggak. Paling kalau mau SMS aja pegang, ya enggak? Atau mau alarm bikin alarm gitu kan? Sudah selesai. Jadi beliau SMS ya kirim pesan ke saya. Kata beliau dulu saya di sana dipanggilnya Ummu Yasir. Ya Ummu Yasir, kamu sore ini ke rumahku katanya. Sampai saya di depan rumah beliau terkejut karena rumahnya beliau digembok ya. Karena di tempat kami tuh di Yaman dulu rumahnya dari tanah ibu-ibu. Ibu-ibu tidak usah berpikir, kepiye saja rumah dari tanah lek hujan ambruk gitu ya. Karena kasih sayang Allah hujannya setahun sekali. Ya hujan tuh bisa dihitung. Paling banter waktu kami di Yaman tuh hujan setahun 2 kali. Dah itu 2 kali tok ya. Dan itu pun gerimis, nggak sampai kayak hujan di Indonesia. Hikmahnya Allah Maha tahu, di situ banyak para pelajar dari seluruh dunia datang. Kalau hujannya besar rumahnya ambruk ya kan, Masya Allah. Nah waktu saya datangi rumah Syekho, itu saya dapati kok digembok. Saya SMS lagi, Syekho saya sudah berada di depan rumahmu tapi rumahnya digembok, saya bilang. Terus Syekho, ya tunggu sebentar, nanti Abdullah memberikan kunci gitu dari atas. Nongol lah putra beliau yang kecil tuh kasih kunci ke saya dan saya buka. Kemudian setelah itu kata beliau meminta izin kepada saya ya, dan beliau menjelaskan bahwa mohon maaf tadi pintunya digembok karena memang kata beliau yang menggembok suami saya mau ke perpustakaan dan suami saya tidak ridho kalau sampai ada fulana mengetuk pintu dan memasukkan fulana ke dalam rumah saya. Jadi lebih aman biar digembok aja katanya. Masya Allah. Dan itu terjadi. Dan boleh akhwat, boleh kita itu memilah dan memilih tamu mana yang mau masuk. Kenapa? Karena subhanallah terkadang Allah menjadikan tamu kita itu ujian. Kalau kita bisa menjamu tamu dengan baik dan kita tahu tamunya itu adalah orang baik, maka kita persilahkan. Saya yakin tidak ada yang mau menerima perampok ke dalam rumahnya. Perampok itu kan tamu ya ibu-ibu ya, yang datang ke rumah. Tapi di situ dia akan melakukan kejahatan. Maka tidak diperbolehkan untuk masuk dan itu haknya tuan rumah. Boleh. Ya, boleh. Dan ini sepertinya harus kita benar-benar pelajari. Jangan sampai kita menjadi seorang tamu yang tidak beradab, juga jangan sampai kita menjadi tuan rumah yang tidak beradab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang salih, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari segala fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.